Ya, puji Tuhan. Ya, saudara, kerjaan kita akan lebih mudah kalau kita mengucap syukur, kita sukacita. Gimana caranya? Mikir positif. Bersyukur kalau kau masih punya kerjaan. Bersyukur kalau kau masih bisa kerja tanpa kursi roda. Teman dia satu kerja pintar-pintar, dokter mungkin. Saya bilang kok nggak dipecat-pecat ya kalau begitu. Orang 1 tahun itu bisa off-nya bisa 3 bulan, berapa bulan. Kok nggak dipecat-pecat? Ya karena rumah sakit butuh dia. Mungkin dia pintar, kalau nggak pintar udah dipecat. Kenapa? Bukan dia suka bolos, saudara. Bukan. Dia tuh sakit-sakitan. Dan dia kerja di rumah sakit nggak boleh keluar dari ruangan. Karena sedikit keluar, kan rumah sakit banyak virus itu, banyak bakteri. Dia langsung sakit, dia nggak bisa. Imun sistemnya sangat rendah sekali. Kita bersyukur nggak seperti dia. Kita bersyukur masih bisa jalan tegak. Ya. Saudara, jangan dimesak pikiran kita. Pikiran kita itu powerful sekali. Punya kuasa yang hebat. Bisa membuat engkau sukses. Bisa membuat engkau gagal. Bisa membuat engkau hidup. Bisa buat engkau bunuh diri. Itu pikiran kita. Kemarin hari Sabtu ya, ada yang lari 5K, 5K. Terus foto ditaruh di Facebook. Kayak TKW. Mereka mau apa namanya? Jagoan. Bukan. TKW. Jejer. Esther nggak ada tuh ya? Esther nggak ada, puji Tuhan. Esther, Jessica sama sesep lari. Ya. Saudara, saya itu somehow saya nggak suka lari di treadmill karena bosan. Bukan saya nggak kuat. Saya lari di treadmill sedikit, saya lihat nomornya, loh kok masih segini? 0,2. Wari, udah keringatan, kok masih 0,5. Jengkel sama saya tutupin sesuatu. Saya nggak lihat. Sekarang treadmillnya ada TV, saya lihat TV-nya. Padahal TV-nya saya nggak tahu ngomong apa karena saya nggak dengar. Saya pakai iPod. Pokoknya saya lihat gambar aja, saya nggak lihat nomornya. Saya lari aja, tahu-tahu 3 mile, tahu-tahu 5 km. Ya. Tapi begini, kemarin Jessica bilang begini, lu tahu, ternyata kalau kita lari di luar itu lebih nggak kerasa loh, lebih nggak kerasa sama sekali. Cepat gitu, kayaknya lebih nggak capek dan lain sebagainya. Lari jaraknya sama. Malahan kalau di luar itu naik, belok-belok, dan lain sebagainya, dan jalan asli, malah mestinya lebih berat. Tadi Ricky bilang lebih berat, yes. Buku majalah kesehatan bilang, memang lebih berat lari di real daripada di treadmill. But, apa yang membuat itu lebih ringan buat kebanyakan orang? Suasana. Nah kalau orang ignorance, orang nggak peduli dia lari suasananya mau apa, dia nggak peduli karena dia nggak mikir. Mau pinggirnya rumah, mau pinggirnya kaca, mau pinggirnya apa, dia nggak mikir. Tapi karena pikiran orang itu masih berfungsi, kalau dia lari di treadmill, dia lihat kanan kiri cuma alat. Iya kan? Tapi kalau dia lari di daerah yang bagus, dia bisa lihat rumah bagus, lihat pemandangan bagus, pikirannya memikirkan sesuatu yang membuat dia lebih semangat. Akhirnya jarak yang sama, masalah yang sama, bahkan mungkin lebih berat, bisa dia selesaikan dengan lebih mudah. Jadi masalahnya bukan saudara yang nggak mampu. Yes. Karena Tuhan bilang begini, aku tidak akan memberikan masalah kepadamu jauh melebihi batas kemampuanmu. Amin. Ternyata yang membuat kita tidak mampu adalah pikiran kita. Ya, saudara, beda. Saudara lari, saya lari di treadmill. Kalau yang nggak kuat lari treadmill, coba pakai iPod. Kami cuma punya satu iPod, makanya kalau saya olahraga, saya bedain. Istri saya kalau olahraga, dia Jessica pulang jam 6, dia olahraga, dia lari. Kalau saya olahraga, saya pagi. Dan saya coba waktu saya pakai iPod, tenaga saya berlipat ganda. Bukan karena tiba-tiba tenaga saya berlipat ganda. Tenaga saya sama, kaki saya sama, semuanya sama. Tapi musik yang membuat saya semangat ini, yang masuk ke pikiran saya, membuat saya semangat. Dan waktu membuat saya semangat, saya tiba-tiba tenaga saya bisa mempunyai potensi yang maksimal. Misalnya Tuhan kasih saya tenaga 100, karena saya nggak mikir yang positif, baru hit treadmill saya sudah capek, tenaga saya yang 100 cuma tinggal 15%. Tapi karena ada sesuatu hal yang saya pakai untuk memompa, untuk memicu pikiran saya, itu membuat tenaga saya yang 100 bisa saya gunakan 100%. Saya bisa olahraga 100%, saya bisa lari 100%. Ada hal-hal
hal di dunia dan di sekeliling kehidupan saudara yang bisa memicu saudara. Ada hal-hal di sekitar saudara yang bisa menjatuhkan saudara. Terserah saudara mau pakai iPod kalau mau lari, atau saudara mau pakai apa yang lain gitu, yang membuat jatuh, atau saudara sambil lari sambil stres mikirin masalah saudara. Baru hit start saudara mikir, aduh, nanti aku harus begini, nanti aku harus begitu. Pasti saya jamin 3 menit aja saudara capek. Di dunia juga begitu. Ada hal-hal yang membuat saudara semangat. Contoh firman Tuhan. Contoh yang lain, pujian penyembahan. Contoh yang lain, saudara percaya kepada Tuhan, mulai praktekkan. Bergaul dengan orang-orang yang positif. Itu iPod saudara, musik-musik saudara dalam kehidupan saudara, yang membuat saudara bisa maksimal. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa mencari dukungan itu. Ya. Jadi imajinasi kita jadi yang negatif. Yang kita pikirin jadi, seperti saya lihat nomor, kok masih 0,2, aduh Tuhan kok lama ya nunggunya, Tuhan masalahnya kok gak selesai-selesai. Kayak saya lari, saya bilang 3 mile, minta ampun 3 mile, ini baru 0,1 mile aja lamanya banget. See? Down. Karena imajinasi kita. Tapi saya pakai sesuatu untuk menunjang kekuatan saya. Akhirnya saya semangat. Dan akhirnya saya tahu, ternyata saya bisa juga lari. Nanti akhirnya saudara tahu, kalau saudara terus bergaul dengan Tuhan, saudara terus terpaut dengan firman Tuhan, saudara mencari teman-teman yang positif, saudara mau dengar nasihat-nasihat yang positif, tiba-tiba saja saudara mulai mikir yang positif, mulai mengucap syukur, belajar. Tiba-tiba saja saudara lalui semuanya, saudara akan bilang, akhirnya aku bisa juga, aku kuat juga, ya, aku kuat juga. Orang mau masuk dokter gigi itu kalau ketakutan bukan waktu selesainya, waktu mau masuk, iya kan? Tidak ada, ya mau masuk, gak apa-apa. Itu orang sok jagoan itu ya kan. Setelah mau masuk mau disuntik, gue nggak takut. Begitu udah kelar semua, keluar, udah bayar, aduh takut aku. Nah, itu orang kebalik otaknya ya kan. Atau dia tidak pernah ke dokter gigi. Lihat pasti giginya jelek sekali. Dia bergaya. Tapi coba orang yang pernah ke dokter gigi. Kalau mau ke dokter gigi ya kalau cuma cleaning sama foto kan nggak takut. Kalau root canal yang disuntik-suntik pokoknya deep cleaning pasti takut saudara, apalagi lihat orang. Ih takut begitu. Takut. Tapi begitu saudara selesai, aduh, lega rasanya. Ternyata lewat juga. Next time yang sebelah mau di cleaning takut lagi. Tapi saya punya pilihan, saya takut tanpa mikir yang positif, atau saya takut, saya mikir begini, minggu lalu saya juga takut yang sama, tapi buktinya saya keluar dan 3 jam lagi saya bisa makan. Oh minggu lalu saya mengalami yang sama, tapi toh buktinya saya selamat-selamat aja, udah apa-apa deh. Akhirnya kita lebih ringan. Saya percaya begini maksud saya, kalau saudara punya masalah yang saudara pernah lalui, dan saudara sudah keluar dan ditolong oleh Tuhan, jangan pernah lupakan itu. Kalau saudara hari ini mengalami masalah yang baru, saudara ingat pertolongan Tuhan yang lalu. Saudara selalu harus kita mikir positif. Banyak orang takut setan. Siapa yang takut setan? Takut setan. Orang Kristen nggak boleh takut setan. Anak-anak orang Indonesia terutama banyak takut setan. Saya nggak pernah nakutin anak saya, tapi dia takut setan. Bukan takut setan, dia nggak takut tidur di ruang gelap apa, karena saya nggak pernah kenalkan dia bahwa setan itu datangnya di ruang yang gelap apa. Dia nggak pernah takut, cuman dia takut lihat kalau di TV ada sesuatu yang serem, dia takut. Karena dia pernah melihat sesuatu yang serem di TV terus dia takut. Tapi yang saya ingin kasih saudara contoh, 99,99% orang yang takut setan itu nggak pernah ketemu setan. Loh, bener nggak?